dikit adik. Ya. Nama. Oke. Nah, ini kan ibu siapa namanya? Ania. Ibu Ania. Nah, ibu yang udah dapat kertas bisa ditaruh di mana? Rumah ibu. Mana rumah PT? Taruh belakang mana? Abak dulu. Ini sini kak. Teman. Itu Diko nomor 3 tuh. Ibu abak sini kita abak. Itu situ. Tiga. Nah. Ke mana? Di mana ibu nih? Nih. Ya. Mana? Raju terakhir ya, Raju. Bika sebut jangan tai Bika. Udah. Tiga. Mana? Agak dia dapat uang tuh. Kita yang buat dapat uang tu apa? Aku depan. Kita nak buat sendiri ada duit. Aku depan ni. Ini rumah Ahoy. Ya. Berarti aku tak datang. Ikan Ahoy kah? Habis dah. Nah, itu aja berarti. Nah, jadi nah, ini kan saya udah tahu nih rumah-rumah ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini. Nah, sekarang karena kita udah tahu rumahnya, saya pengen tahu di sini yang hadir di sini yang sudah punya WC. Nah, angkat tangan. Yang sudah punya WC. WC buat sendiri. Ada tak yang punya WC sendiri? Ada Wak, ada. Berarti satu. Ini rumah Bapak Kimcia. Sama Pak Kimcia mana? Tuh. Kedua. Kimcia, oke. Berarti ini Pak Kimcia, Pak. Berarti Pak Kimcia. Rumah siapa lagi? Ibu? Bu Ania. Ibu Ania. Ada Wak. Oke, ini Ibu udah punya WC ya? Bu Eni. Ya. Mana? Ini sini. Ini. Coba Mas Sabe putih. Ya. Oh, ini Bu yang kemarin ya. Nah, mana lagi? Ada lagi? Ibu? Ibu apa namanya? Ahi. Nih, Terus? ya. Cuman ini? Yang ibu yang di belakang? Abak ada. Oh, belum. Berarti yang lain belum ada. Pak RT mah. Ini yang lain ada Pak Tabak yang mana? Abak ini Tabak, oke. Pak Tabak? ada. Ada WC. Ada? Kayak WC kami juga kami kali sendiri bikin Boleh. saluran. Ada nih. Ada. Ini Pak Yai. Terus Bu Rita? Ada. Pak RT kok ada. Numpang. Berarti numpang kan? Mendekat numpang mama. Mama. Ini mamanya depan. Ahui? Bu Ahui? Tapi tak ada. Ada. Tak hadir dia orangnya. Raju? Jamban Pak, jamban. WC ada, jamban ada. Yang darurat? Keluar cemplung ya? Ada. Apa di sana? Bisa. Bisa. Kami zaman juga bukan WC, kami Semua zaman. gitulah Pak. Zaman pakai saluran. Jamban. Boeng? Rumah bantuan ada. Rumah bantuan ada. Nah, ini ada. Ya, ada. Oh, ini ada nih cantik mana. L apa nih? L. Entek. Jamban juga entek. Entek jamban juga. Ya. Mana entek? Enggak. Ente masih jamban. Jamban juga. Tapi dah rumah baru. Tak ada WC. Belum dibuat lagi dulu. Bu Anita? Oh, tak ada. Nah, Bu Anita ini yang kita datang kemarin. Enggak, samping rumahnya. Kemarin ya. Oh iya. Oke. Boleh. Berarti dari sekian dari beberapa orang hadir sini yang tak ada Bu Anita, Bu Rita sama Pak Ahui. Ya. Nah, Pak Ahui ya. Nah, Jamban semua tuh Pak. nah, jadi Bu Anita, untuk Bu Anita itu buang airnya di mana? Nah, di mana? Berarti di Dua. Numpang.
WC terbang. WC terbang. Oke, WC terbang. Mantap. Bu Ahu. Mana Bu Ahu? WC terbang juga. Bu Rita. Numpang sama mama. Oke, boleh. Nah, kalau emang WC terbang, kita tak apa, bagus. Karena kan saya pengen jujuran kan. Jadi, Bapak apa namanya? Pak Jamal bisa tolong Pak. Nah, ini kan. Nah, jadi sekarang kita coba Bu apa tadi? Bu Anita ya. Bu Anita kemarin sempat apa? Masih WC terbang kan? Sekarang kita hitung. Kita pengen tahu berapa sih? Ibu Anita umurnya berapa? Berapa umurnya Bu? 3 lebih dah. 30 lebih. 40 lebih dah. 40 lebih ada. Bu Anita, kita bilang terus Bu Anita. 48 tahun. Misalkan ya. Nah, sekarang berarti Bu Anita. Ini kita main kotor sedikit, tapi kita pengen menghitung berapa sih Bu Anita sudah buang air, berapa banyak buang air? Kan tadi Bu Anita apa? Lepak ya? Kalau drop itu lah betul. Nah, jadi Bu Anita. Adik saya kau gimana? Bu Anita itu satu hari berapa kali buang air? 5 kali aja. Apa namanya di sini? Berak. Berak ya? Saya sekali. Berapa kali? Kadang 2 kali, kadang sekali. 2 kali lah minimal lah, 2 kali. Satu hari 2 kali lah minimal 2 lah. kali. Oke. Nah, Memang 2 kali, aku kadang-kadang 2-3 kali. Nah, terus karena satu hari 2 kali, nah satu kali keluar itu berapa kilo atau Apa ingat apa kah? Oi, gua ke merah tuh. berarti Asih sekali lahir keluar juga. kita bilang terus Merah tuh. Nah, belakang gitu. sekali keluar berarti 2 kali keluar 0,5 setengah kilo. Dengan kita kafe ya, umumnya Nah, ada satu isi hari orang ke merah. Nah, kalau misalnya Nampak? Nampak? Hah? Itu 1 orang, Pak. Kalau berapa orang dia? Keluarga. oh ada Banyak. nanti kita hitung lagi. 1 bulan berarti 15 kilo. Nah, Bu Anita, 1 bulan berarti bulan ini bulan 6. Kemudian bulan Mei, berarti bulan Mei Bu Anita udah 15 kilo. Kotorannya mau makan tahi. Sekarang 1 tahun. Aku hakam itu ali ubang, mau ini, mau ayah. 1 tahun Bang. Nah, ini butuh kalkulator nih. 1 tahun berarti 1 tahun itu 365 hari. Nah, 1 tahun berarti Bu Anita sudah keluarkan 365 kali. 80. 365 kali. 80, Pak. Kalau ini kita bawa banyak kan? 182 kilo. 182 kilo. Betul. Aku jangan, aku kalau ke minum. Nah, berarti dalam 2020 kemarin 2021 sampai sekarang itu Bu Anita Pak sudah mengeluarkan 182 kilo. Gimana Bu Anita? Aman? Nah, jadi ini kan dasar 182 kilo. Nah, dasar 182 kilo. Bu Anita di rumah berapa orang? Paham ini kata? Bini bogar. Hamba ya. Ayo, bohak tuh. Bohak. Anak mantu, oh mantu juga situ. Nah, berapa semuanya tuh? Cecep Hadi Bogat. Budaknya pulang, iya pulang. 7, Pak. 7.
Delapan. Sembilan. Aduh itu banyak betul. 9 dikali 182 Pak. Kali 1 6 Dia kurang gitu sukuhan tainya. Kami jangan kau dikit ugo kita berani. Dia dalam sekeluarga itu sudah mengeluarkan BH tadi kan? Sebanyak 1.600 kilo. Berarti selama 1 tahun. Nah, nanti dikalikan lagi umurnya. Nah, umur Bu Anita berarti 182 kali 43. Ada kalau tahun 5 pun ada. Ada lah. Nah, berarti selama seumur hidup Bu Anita itu telah mengeluarkan BH-nya tadi sebanyak 7.826 kilo. Kalau misalnya di sini ada yang nyeres? Ada kan? Noreh ya. Nah, kalau noreh berarti satu tempat noreh itu berapa muatannya? Satu tempat penampung. Satu tempat tempurung atau batok. Berapa kilo tuh? 2 on, 3 on. Berapa? Getah tuh maksud dia. Satu Satu dikumpulkan mau dijadikan agen. 90 kilo. Nah, dalam dalam seumur hidup Bu Anita telah mengeluarkan 7.826 kilo. Nah, gimana? Kayak gitulah. Biasanya Bu Anita buang airnya di belakang. Belakang itu di mana? Semak-semak? Perantah atau kami. Oh, belakang. Oke. Apa teras belakang? Nah, kalau misalnya buang air ini kebutuhan pribadi atau kebutuhan siapa? Pribadi. Nah, otomatis berarti kebutuhan pribadi kan? Nah, itu kalau kebutuhan pribadi otomatis kita yang harus berarti kalau kebutuhan pribadi intinya kan tidak mungkin kita harus menunggu bantuan apa kan? Nah, karena itu berdasarkan kebutuhan pribadi tadi. Oke. Nah, sekarang nih kita misalkan lagi. Macam ikut. Apa aku dulu macam ikut kuang-kuang tai. Oh, kok ada isi. Hai, gombok, Mak. Ini ibu-ibu, ini kan ada air. Bapak aja deh. Tadi udah ibu, sekarang bapak pulang. Kita bermain sama bapak. Ini sini aja dulu, tak apa dulu. air masih segel bersih-bersih Pak ya. Nah, saya minta satu orang sama siapa ya? Bapak ini aja deh. Pak Raju. Bapak apa namanya? Pak Raju. Pak, coba minum Pak, mau nggak? Oh, nak dapat gula bercemas ha? Oke, jawaban yang bagus. Nah, sikat. Minum banyak dulu Pak. Nah, ini kan Pak Raju masih mau nih minum. Nah, karena bersih. Nah, sekarang di sini ibu-ibu tahu tak bagaimana kalau misalnya BH tadi itu bisa kita makan sendiri? Tahu nggak? Bisa nggak? Nggak bisa? Oke, Pak Raju pegang dulu Pak. Nah, nanti kita simpan dulu. Kita kembali ke rumah Bu Anita lagi. Pak, jangan dihabiskan Pak ya. Dulu. Nah, ini Bu Anita belum punya WC. Masih sebarang. Ibu Abin. Mana Ibu Abin? Itu Ibu Abin. Ibu Abin, oke. Ibu Abin sudah punya WC. WC-nya di dalam rumah. Ibu Entek. Jamban. Entek jamban. Nah, jamban otomatis di luar rumah, kan? Nah, karena Bu Anita tadi belum punya WC,
sekarang saya tanya nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, Ibu Hente, Ibu Abin sama Bu Rita, itu makanan di rumahnya bersih atau tidak? Bersih. Kalau bersih macam kita nak makan. Oke. Nah, berarti bersih ya. Bapak gimana Pak? Bersih? Bersih karena? WC dekat dalam, mata bersih Pak. Karena WC dekat dalam, boleh. Nah, karena WC dekat dalam, tak apa. WC dekat dalam, kita saya mah favorit Pak. Yang pertama tadi WC-nya dia tadi Bapak masih mau minum air karena masih bersih. Yang kedua WC-nya, makanannya bersih karena ada WC-nya ke dalam, boleh. Nah, tadi ibu-ibu bilang bisa tidak? Saya tanyakan apakah makanan itu bisa dimakan? Oh, BH itu bisa dimakan tanpa kita sadari? Tidak. Oke, boleh. Nah, ini ada gambar. Apa? Gampang ini. Nah, ibu, bapak-bapak, ini ada gambar. Iya. Ada beberapa gambar. Nah, saya pengen bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, dari gambar ini, mungkin bagaimana kita bisa tahu makanan BH tadi itu bisa kita makan tanpa kita sadari. Nah, coba dulu. Coba. Nah, coba ibu ambil dulu. Coba. Siapa nama ibu ya? Siapa namanya? Bapak. Ayo Bapak. Biar mana? Oke. Bapak. Naikkan lagi ke atas. Supaya lebih leluasa Bapak. Ada diuraikan, jelaskan. Coba, bagaimana tadi? Kan dilalat mau buang air besar. Coba ibu ambil aja tak apa. Ubah aja. Yang pertama susunan. Lalatnya ke sini lah ingat. Kan kita tak tahu kan dia ingat-ingat dekat sayur-sayur, ubi. Susun aja, coba ibu ambil misalnya dari lalat. Oke. Nah, pegang berarti ya lalat yang pertama ya. Disusun dulu. Lalat yang kedua? Dari tai. Oke. Boleh. Tai ke lalat. Susun di sini, Bu. Baru makanan, di ke sayuran. Oke. Nah, apa lagi selanjutnya? Makanan. Oke, makanan. Berarti ini yang ketiga. Nah, apa lagi? Tangan. Tangan, ini ke tangan. Ikan, langsung disuap. Ikan kan di tangan. Baru makan. Terus? Makan. Oke, boleh. Sakit perut. Nah, oke, terima kasih untuk Bapak ya. Nah, jadi enggak tadi bunyi apa. Nah, jadi di sini kan ibu-ibu udah lihat. Berarti yang pertama tadi makanan yang kita makan sehat atau tidak? Tidak. Dari lalat main di kotoran. Habis itu sayuran. Habis itu kita makan. Nah, kemudian sakit perut. Yang sakit perut siapa? Kita yang makan. Oke. Mantap. Saya setuju. Jadi intinya tadi saya tanyakan. Menurut ibu-ibu dari ibu-ibu yang gambar ini, nah, ini rumah Ibu Anita bersih atau tidak? Nah, untuk rumah yang di sekitar Bu Anita ini bersih atau tidak makanannya? Bersih lah. Itu memang mana-mana. Lalat tuh nengok kemana-mana. Oke. Nah, jadi itu kalau sekarang kalau kita pikir sama-sama, itu yang rugi siapa? Yang rugi kita. Yang untung? Yang untung lalat. Nah, berarti oke. Berarti yang untung
lalat. Yang rugi? Nah. Oke, boleh. Nah, mana tadi Pak Raju? Nah, jadi Pak Raju bisa minum lagi Pak? Bisa Pak? Sedikit lagi Pak? Oke, nah ini Pak Raju masih mau minum Pak ya? Nah, sekarang kita misalkan kan kalau kaki lalat itu kecil. Oke. Nah, ini saya ambil rambut saya. Nah, lalat ini kaki lalat kecil, mainlah diumpamakan di Bu Ahui. Akhir WC, Pak. Ya, tak apa. Ini kita misalkan yang putih ini kotorannya. Mainlah dia. Tak. Nah, lalat kan biasa main di tempat kotor. Masuk ke makanan kita. Makanan Bu Rita, Alin, Bu Abin, awas, Pak Hentek. Masuk dia. awas ke depan. Nah, sekarang saya minta lagi Pak Raju. Pak, minum. Kalau nampak tak mau diminum. Berarti kalau nampak ya. Nah, di sini ibu-ibu di rumah pernah tak lihat lalat di dalam rumah atau di dapur? Banyak lah. Nah, Ibu Abin, mana Bu Abin? Bu Abin, pernah lihat lalat dekat dapur? Pernah ngapain gua tengoklah ikan lah banyak, Pak. Ah, gitu. Nah, jadi kayak mana Bu? Sedap tak kalau lalat main di dekat makanan? Sedap, Pak. Selera pun Ah, Oke, baik, bagus. Nah, berarti intinya tadi kita ngolah ikan aja kita bro sekarang lagi ini tempat ikan ini ya ingat Pak. Nah, ini kan sudah tadi Pak Ahu juga Pak Raju juga tak mau minum. Berarti jelas. Kalau yang seperti ini keadaan desa kita juga punya udah itu tadi berapa jumlah tai atau BH yang ada Bu Anita kan selama 1 tahun. Terus Kalau dia jual tak dapat apa duitnya tuh. ya kalau misalnya itu bisa dijual ya. Kalau jual 7 ton tuh aduh kita dapat buat WC. Nah, jadi di sini kalau dari hasil penyampaian hari ini yang untung siapa? Kita untungnya. Kita untung. Ya bersih Kak. Ah, habis itu yang rugi? Kita rugi lalat untung. Oh, lalat untung. Oke, boleh. Makan banyak. Nah, dari kalau memang udah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Buat WC hindari lalat. Buat WC dari lalat. Bagaimana wanita? Ada itu Amika Ita aku cakap tak. Buat WC kali lubang tak. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke belakang dulu. Bu, bisa dikit buka, Bu. Jadi kita di sini sebenarnya dari program dari kesehatan itu kita tidak menganjurkan masyarakat untuk buat WC mewah. Yang pertama ya. Nah, karena yang terpenting masyarakat itu tidak lepak lagi. Nah, karena di sini jelas jangan buang air besar sembarangan. Nah, itu yang kita anjurkan dari pertemuan hari ini. Nah, kita tak mau masyarakat itu buang air besar sembarangan. Karena tadi kita sudah lihat kalau masyarakat buang air besar sembarangan, yang untung siapa? Salah. Yang untung itu yang punya hajat. Nah, itu yang untung yang punya hajat. Yang rugi kita yang tidak punya, yang sudah punya WC. Kita sudah bangun WC, kita sudah buat WC, kita sudah masak. Nah, jadi otomatis nanti kita tetap buang air. Lalat main ke makanan kita. Nah, oke. Jadi saya sangat bersyukur hari ini karena ibu-ibu dan bapak-bapak sangat mau terbuka terkait masalah WC ini dan tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikannya. Nah, sekarang pasti bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih menggunakan jamban darurat ini hendak bertanya apakah di desa ada dana. Sekarang kayak gini, saya kembalikan lagi ke bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai masalah dana desa. Nah, ini yang punya
kepentingan siapa? Kepentingan pribadi. Nah, ini kepentingan sendiri. Nah, apakah juga desa menanggung itu kepentingan sendiri? Tidak. Nah, jadi kalau memang seperti itu, kalau emang ada niat, pasti kita bisa bikin. Dengan cara yang seperti apa? Bisa kita yuran kah? Bisa kita gotong royong kah? Bisa kita arisan kah? Sampai Pak Kepala Desa kita damang zaman Thailand aja. Nah, jadi oke. Oke, boleh. Nah, ini hari ini saya sangat bersyukur karena kegiatan hari ini langsung dihadiri oleh Pak Dusun supaya Pak Dusun bisa lihat. Nah, jadi kita sudah menyampaikan bahwa ke masyarakat bahwa seperti inilah. Nah, dan masyarakat sekarang, contohnya tadi Bu Anita. Bagaimana Bu Anita? Masih buang air besar sembarangan? Masih lepas-lepas? Ada koek lubang dah. Ya, berarti nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita datang, kita lihat. Bisa? Ada koek. Di sini ada berapa lagi yang belum masih lepas-lepas? Nah, udah behal nih kadang kita kadang kok sempat. Satu lagi siapa nih? Udah tak behal. Kita lupa nak mama ya. Kita 3 orang berarti harus buat juga lah tak. ya, Itu lagi nak buat paton lagi ni kan umbang-umbang tahu buat paton tahu tai ni kan. Bukan ada beli wah kalau beli wah bukan kamu. Oke, baik. Nah, jadi begitulah maksudnya tentang masalah gizi tadi. Sekarang kita lanjut Kami budak yang nangis. masalah cuci tangan. Kebetulan di sini ada anak-anak. Saya sangat bersyukur di hari ini karena dihadiri sama anak. Karena konsentrasi cuci tangan ini bukan hanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi yang paling rentan adalah ke anak-anak. Kami dia kalau dapat Pak Amen bola wajib kita anak cuci tangan tu. Kalau tak cuci tangan bahaya tak? Bahaya tak? Bahaya Oke, mantap. cuci pun tangan pula Ira. Cuci di mana Pak? Jadi, Nak aku main aku dapat ni. Kami bayar nah, ayo ibu-ibu, di sini kan ada anak-anak nih. Mana adik-adik nih? Anak-anak. Ada anak-anak Pak. Dengar. Mak bapak dah. Bentar ya. Duduk tu anak-anak yang kecil. Oke, bismillah. Anak-anak kami dah main tanah aja. Anak aku ni. Iya. Anak aku bontai kan aku nak kat dah. Nah, jadi tadi begitu juga masalah cuci tangan. Ini kan jelas dari kita lihat kalau misalnya anak-anak tidak cuci tangan, otomatis pasti nanti ujung-ujungnya dia akan sakit. Nah, kebanyakan pengalaman saya ketika beberapa waktu lalu itu masalah cuci tangan itu rata-rata orang mengaitkan kalau cuci tangan di mana di kau main di semak. Nah, itu bukan sakit atau apa, tapi kena apa? Tetego. Tetego ya bahasa di sini. Nah, padahal itu bukan tetego, tapi perilaku yang tidak sehat tadi. Nah, kita kan tak tahu nih anak-anak kita tak kontrol anak-anak mainnya di mana. Nah, jadi kita bisa tak tahu. Nanti tiba-tiba datang rumah, langsung anak-anak ambil makanan, makan. Bahaya tak? Apalagi sekarang itu yang heboh-hebohnya kan COVID, corona. Kalau misalnya kita tak cuci tangan, Mati-mati kerana Pak. bisa. Nah, oke, masalah cuci tangan clear. Nah, yang selanjutnya masalah air minum dan makanan rumah tangga. Di sini kita pakai air apa? Air galon. Untuk makanan, saya ingin tanya nih sama ibu-ibu. Kebetulan ada bapak juga, supaya bapak tahu nih. Nah, biasanya yang belanja di sini ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu. Bapak boleh belanja. Bapak boleh belanja. Boleh. Oke. Nah, ibu-ibu di sini kalau mau belanja sesuatu, itu yang perlu diperhatikan apa? Barangnya, oke. Apa lagi? Kebersihannya boleh. Apa lagi? Nah, oke, baik. Nah, yang pertama kita itu kalau misalnya belanja, yang perlu kita perhatikan itu
barangnya itu sudah lama atau masih baru, ya kan? Nah, yang kedua limit ya bahasanya, limit atau expirednya. Nah, itu juga karena beberapa waktu kita ada 2 kali kita turun kunjungan ke toko. Itu kedua-duanya ketika 2 kali kita turun itu kita temukan barang yang sudah expired di Rupa Utara ini. Nah, jadi kita yang pertama tadi kita harus memantau barangnya dan expirednya. Kita yang kok tahu macam saya barang makan. Oke. Nah, selanjutnya Asal muntah, asal beha, kenapa dong? masalah sampah. Di sini ibu-ibu yang ada di rumah ini sampah rata-rata buang di mana? Kena bekah, Pak. Kena bakar. Ada tak buang sembarang? Yang buat bapak apa aja, Pak. Oke, kalau emang kena bakar Kalau bagus. bekah jangan tambah Pak Polisi. Itu jaga kebersihan tuh. Nah, Iya, aku bekah aja. Mana dia Pak Polisi nak? Pak, asal kayak bekah sampah mana tambah Pak ya? Jaga kebersihan juga tuh aneh. Tahu banyak sampah banyak lalat Pak. oke. Nah, sampah. Ya, aku bekah aja, aku tahu takut tuh. Kita punya yang paling banyak sampah di sini apa? Sampah daun kayu Pak. Sampah daun. Selain sampah daun, plastik itu kantong plastik. Itu kalau misal kantong plastik kita tidak bakar atau kita tidak timbun atau kita buang sembarang, baru bisa hancur kantong plastik itu 10 sampai 20 tahun. Aku aja Pak, aku bekah. Nah, oke. Kalau misalnya dibuang sembarang, itu 10 sampai 20 tahun baru hancur. Nah, botol plastik, botol minum, itu juga yang kayak botol itu bisa hancur sampai 450 tahun. Kalau tepi-tepi rumah aku ada sampah plastik bawa aja ya aku tani, aku kayak aku bekah letak. Terus kertas karton ini itu bisa hancur 1 sampai 3 tahun kalau kita buang sembarang. Itulah makanya kalau kita itu dianjurkan untuk tidak buang sampah di sembarang, apalagi kalau buang sampah di laut itu lebih lama lagi. Contohnya lagi tali pancing. Tali pancing ini baru bisa hancur di dalam laut itu 600 tahun. Bapak lagi tes Pak. Nah, oke. Nah, jadi Kita yang mandi kan juga tahu. mungkin kembali ke awal tadi ya. Nah, berarti tadi kita ke masalah WC. Ini kita mau akhiri juga karena udah jam 3. Nah, kalau masalah WC, menurut ibu-ibu di sini tadi yang pertama apa? Yang untung siapa? Lalat untuk Pak, dia makan tai Ustaz. Yang orang yang buang. Yang rugi? Tahu biasa kita lihat udah pemakan juga cembah dah. Yang punya WC. Nah, jadi kesimpulannya kita harus bikin WC. Oke, bikin WC itu tak perlu bagus. Yang penting tidak sembarang lagi. Bagaimana Bu? Betul Bu? Bagaimana Pak Anita bisa? Kemarin aku kalah. Boleh. Nah, oke, saya pengen satu orang ibu-ibu mewakili siapa ya? Ibu aja, ibu ini aja. Tahu Pak, ketua kami Pak, itu tuh. Apa? Ini maksudnya tuh kita Bu Ani aja Bu Ani. kita bikin kesepakatan sama masyarakat. Langsung aja Bu Apok Pak. Mana Bu Kita Apok? ke rumah dia nih, langsung aja Bu Mana Apok. Bu Apok? Jangan, ketua kami aja. Nah, apa kita baca ini sama-sama yuk. Yuk, siapa satu orang? Aku tak pandai baca. Oleh Bang, oleh Bang. Pandai baca tapi tak bisa lihat. Oh, bisa lihat. Siapa nih yang bisa? Anak unik Oke. Tak apa, ayo. Enggak kurang apa, Bang? Enggak maksudnya kurang makan Nah, sini Bang. Kurang dong. Tak apa. sama pakai dong enggak lihat dong. Raju Pak Raju. Boleh. Itu Raju. Pak Raju aja Pak Raju. Oke, baiklah. Yuk kita sama-sama kita baca yuk. itu buat Obama. Kita punya berita acara ini kesepakatan bahwa setelah ini
Setelah ini kita betul-betul berkomitmen sama masyarakat bahwa kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Yang pertama, sehubung ya mungkin ibu-ibu bisa ikuti saya apa yang saya bilang. Nah,